Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Friska Rosalia Enes. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Pada kali ini saya akan membahas materi dengan topik permasalahan lingkungan hidup yang berjudul penanggulangan sampah. Seperti yang kita ketahui, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Selain itu, sampah juga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat. Yang pertama, sampah dari permukiman penduduk. Suatu permukiman biasanya sampah dihasilkan oleh keluarga yang tinggal di suatu bangunan dan asrama. Yang kedua, sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum. Tempat yang mungkin banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Yang kedua, definisi sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sebagai contohnya adalah nasi, kulit buah, sayuran busuk, ampas teh, bangkai hewan, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sebagai contohnya adalah plastik, kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, dan balon lampu. Yang ketiga, faktor-faktor membuang sampah sembarangan. Yang pertama, minimnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Banyak orang berpikir bahwa masalah menjaga lingkungan dan manajemen sampah hanya urusan pemerintah dan petugas kebersihan. Yang kedua, rasa malas yang akut. Rasa malas telah melahirkan budaya membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena banyak orang berpikir membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang krusial, sehingga mereka enggan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kurangnya tempat sampah di tempat umum. Masalah buang sampah sembarangan juga bisa dipicu karena kurangnya tempat sampah di tempat-tempat umum, sehingga orang-orang menganggap bahwa buang sampah sembarangan adalah hal yang wajar. Yang keempat, minimnya pengetahuan untuk menjaga lingkungan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa berbagai tindakan membuang sampah sembarangan berdampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, masyarakat terus membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Yang kelima, tidak adanya konsekuensi hukuman atau denda. Masyarakat bisa saja membudayakan membuang sampah sembarangan karena tidak ada konsekuensi yang mengikat, sehingga tiap orang merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, dampak-dampak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, banjir. Sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan bencana banjir. Banjir diakibatkan oleh sampah dibuang di sungai oleh sejumlah manusia di muka bumi. Yang kedua, pencemaran tanah dan air.
Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Zat kimia yang terkandung di dalam sampah bisa berbahaya bagi kestabilan unsur tanah. Dan dampak lain membuang sampah sembarangan adalah pencemaran pada air yang akan tercemar oleh zat yang terkandung dalam sampah. Yang ketiga, menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menjadi sarang berkembangnya sejumlah bakteri dan virus. Penyebab penyakit-penyakit ini bisa menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, mengurangi kualitas hidup. Sampah yang dibuang sembarangan secara tidak langsung dapat mengurangi kualitas hidup manusia. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan bisa memberikan aroma yang tidak sedap. Yang kelima, tumbuhan terkontaminasi. Zat yang terkandung pada sampah di dalam tanah bisa diserap pada tumbuhan. Zat-zat yang berbahaya dalam tanah berpotensi besar terserap oleh tumbuhan. Yang kelima, cara mengatasi sampah agar tidak dibuang di sembarangan tempat. Yang pertama, memberi edukasi. Masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan karena masih kurangnya edukasi atau pengetahuan mengenai dampak membuang sampah. Dengan adanya edukasi tersebut dapat membuat masyarakat tersadar tentang dampak membuang sampah sembarangan bagi lingkungan. Yang kedua, diperlakukannya sanksi tegas. Pemberlakuan sanksi tegas juga bisa dilakukan bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sanksi tegas ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan denda besar, sehingga membuat masyarakat sadar mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memperbanyak tempat sampah. Keterbatasan tempat sampah dapat memicu masyarakat membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, pemerintah bersama pihak terkait bisa menambah jumlah tempat sampah di tempat umum. Yang keempat, adanya tempat pembuangan sampah kolektif. Pembuatan pembuangan sampah kolektif atau bersama-sama dapat menjadi pilihan agar terjadi pembuangan sampah sembarangan, terutama di sungai. Yang kelima, membuat papan larangan membuang sampah. Membuat papan larangan untuk membuang sampah di beberapa tempat bisa menjadi cara untuk melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Adanya papan tersebut dapat mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, pandangan Gereja Katolik mengenai masalah lingkungan akibat sampah. Paus Fransiskus menggarisbawahi pandangan ini dalam ensikliknya Laudato Si. Pada dasarnya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjadi apa yang telah dipercayakan kepada kita sebagai manusia. Yeremia bab 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteranya adalah kesejahteraanmu." Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa masalah sampah ini adalah masalah bersama karena dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah akan dialami oleh setiap orang. Ia mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan perawatan rumah kita bersama, yaitu planet bumi. Ensiklik ini menekankan bahwa perubahan dalam perilaku manusia
diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan, termasuk pengolahan sampah yang lebih baik. Dengan pandangan ini, mencegah membuang sampah sembarangan. Ini adalah panggilan moral yang perlu diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan ajaran gereja dan nilai-nilai kitab suci. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah, dan mendukung praktik yang lebih berkelanjutan. Itu saja materi yang perlu saya bahas pada video kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.